Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Kiki Haryadi dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda wargi Jawa Barat. Sandwich atau roti lapis ternyata ada yang khas Jepang loh. Isiannya beragam mulai dari telur, katsu hingga buah-buahan. Nah ternyata di Bandung banyak kafe yang menjualnya. Di mana dan seperti apa roti lapis khas Jepang itu? Berikut liputannya. Sando atau sandwich ala Jepang terdiri dari 2 lapis roti dengan beragam isian mulai dari yang manis hingga gurih. Yang manis biasanya berisi buah-buahan. Buah yang dipilih berwarna-warni seperti stroberi, mangga, kiwi, jeruk, dan anggur. Sebagai pelengkap, ditambahkan whipped cream. Nah, ini jadi setelah si sando atau fruit sandwich ala Jepang ini di-wrap, langkah selanjutnya adalah tinggal dimasukkan ke dalam freezer dan tunggu membeku selama 1-2 jam. Setelah itu, sando tinggal dipotong dan bisa langsung dinikmati. Fruit sando cocok disajikan dalam keadaan dingin. Keunikannya karena ini kan dessert ya, kita makannya tuh enaknya tuh dingin-dingin. Terus ada rotinya, bisa bikin kenyang juga, ada buahnya juga, terus ada sensasi ice creamnya dari whipping creamnya itu sih. Bagaimana dengan sando yang bercita rasa gurih? Saya mengunjungi sebuah kafe di kawasan Cihampelas. Sando itu kan macam-macam, ada yang vegetable, ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Nah di sini juga kita nyediain dua-duanya, yang jenisnya yang ada yang manis, ada yang asin. Yang manis itu yang fruit sandwich, isinya ada buah-buahan, stroberi, anggur, dan orange. Untuk yang asinnya kita ada yang katsu sando, ada yang beef sando, sama tamago sando. Tamago sando itu lebih ke telur. Yang ini adalah katsu sando, roti panggang dengan isian telur yang dicampur sayuran seperti kol, wortel, dan daun bawang. Isian lain seperti keju dan katsu juga ditambahkan di atas telur. Setelah itu bisa ditambah saus dan mayones. Nah ini tadi saya mencoba yang varian katsu sando ya. Ini untuk isiannya cukup banyak, mulai dari katsu, telur, dan juga keju yang meleleh. Untuk rasanya sendiri ini dominan gurih, terutama dari keju yang meleleh ini yang berpadu dengan sempurna dengan isian lain di sando ini. Beli menu sando kayak gini tuh soalnya biasa makanannya ringan. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu bikin kenyang, tapi rasanya juga belum enak. Karena udah tinggal langsung dimakan, jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi kalau lapar gitu. Praktis Iya, praktis. Di Bandung, sando ditawarkan dengan harga belasan ribu sampai 30.000 rupiah. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Seafood atau hidangan laut biasanya diracik dengan aneka bumbu rempah, mulai dari saus padang, saus tiram, hingga asam manis. Tetapi tidak kali ini untuk di Bandung, karena seafood dijadikan sebagai topping pizza. Seperti apa keunikannya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Ikan adalah satu dari sekian banyak hewan laut yang sering jadi hidangan laut atau seafood. Selain ikan, hewan laut lainnya juga nikmat disantap asal tepat cara meraciknya. Pernahkah Anda mencoba seafood yang diolah bersama pizza? Mari ikut meraciknya. Kerang hitam, cumi, udang langsung dibalut ke tepung terigu yang sudah dibumbui. Seafood lalu digoreng, kemudian seafood dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan adonan pizzanya. Adonan diberi olesan minyak zaitun, buffalo sauce yang berbahan dasar saus barbecue dan tabasco. Kemudian di atasnya diberi topping seafood, keju mozzarella, paprika, dan bawang bombay. Pizza lalu dipanggang selama kurang lebih 5 menit. Pizza disajikan dengan topping selada. Untuk di pizza di kita ada pizza buffalo pizza. Nah, itu spicy pizza. Bisa untuk di kondimennya sendiri kita ada pakai 3 seafood. Kita ada fried calamari, terus ada prawn, sama ada masalahnya juga. Dibanding dengan pizza lain, mungkin kita lebih recommended karena kita ada proses bake juga di pizzanya. Sama yang suka spicy boleh. Menyantap kuliner ini memberikan sensasi berbeda saat menyantap seafood.
Iya Mi, meskipun di sini memakai aneka topping seafood, tapi ternyata nggak kecium bau amisnya dan ini rasanya enak karena mungkin dia tuh dilapisin dengan bumbu seperti ini. Nah jadi teksturnya pun ini kriuk dipadukan dengan pizza yang lembut semakin enak. Restoran yang berada di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Sukajadi Bandung ini membanderol pizza mulai dari Rp128.000. Dian Permatasari, Bandung. Masih seputar hidangan laut, informasi mengenai kerang bakar akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Sosok Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, viral beredar tangkapan layar akun Instagram yang diduga merupakan milik Eko, berisi foto-fotonya menggunakan sejumlah kendaraan mewah hingga pesawat jenis Cessna. Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Viral, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Dalam mempermudah transaksi di pasar tradisional dan gerai UMKM, Bupati Majalengka melaunching pembayaran secara digital. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam berbagai kegiatan politik yang substantif, akan memberi warna baru dalam ruang demokrasi yang deliberatif. Harapannya bisa melahirkan sosok pemimpin masa depan yang solutif. Saya Mayfri Syari untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Ikuti apa yang menjadi sorotan dunia hiburan terkini dari dalam dan luar negeri. Grup musik asal Irlandia Westlife resmi menambah jadwal konsernya yang bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 di Indonesia. Nah, konser ini akan digelar 9 Februari 2023. Dapatkan kabar terbarunya bersama Showbiz News, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia.
Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Berdasarkan hitungan leading indicators yang kita cukup confidence momentumnya itu masih terjaga. Itu sih mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai kabar olahraga teraktual dari dalam dan luar negeri. Para pemenang snowboard dan ski Big Air Contest dinobatkan pada hari terakhir kompetisi Swatch Nines. Semua terangkum dalam CNN Indonesia Sports. Setiap hari jam 5:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Hidangan laut atau seafood memang selalu sedap untuk disantap, tak terkecuali kerang. Tahukah Anda, wargi Jawa Barat ternyata menikmati kerang bakar memiliki sensasi tersendiri. Seperti apa rasanya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Ikan, udang, cumi merupakan bahan dasar kuliner seafood yang paling populer. Ada juga kerang, meski peminatnya tidak sebanyak olahan tadi, namun rasanya nikmat asal tepat mengolahnya. Jika biasanya direbus atau ditumis, kali ini kerang akan dibakar bersama cangkangnya. Sebelum dibakar, kerang segar dibumbui terlebih dahulu. Ada 2 bumbu yang digunakan, yaitu original yang bahan dasarnya bawang putih, bawang merah, dan kacang tanah yang diblender. Sementara bumbu jimbaran bahan dasarnya bawang putih, cabai merah Tanjung, tomat, gula merah yang diblender. Setelah dibumbui, kerang dibakar di atas arang. Proses pembakarannya tidak lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit saja. Setelah bumbu panas dan meresap ke dalam, daging kerang langsung diangkat dan disajikan bersama sayuran. Kerang bakarnya memakai bumbu khas kita. Kita bereksperimen mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Yang pertama itu kita memakai bumbu bakar khas ikan bakar tepi laut. Yang kedua, kita memberikan sajian khas unik Bali dengan menghadirkan bumbu jimbaran. Jadi si proses kerang bakarnya sendiri itu pun kalau memakai alat pun lebih istilahnya itu lebih melty si kerangnya sendiri, dan dari segi bumbunya juga kita emang memberikan sajian yang unik seperti itu. Proses pemanggangan di atas api terbuka menghadirkan aroma dan rasa yang khas pada kerang, atau sering dibilang ada smoky-smokinya. Apalagi dengan bumbu yang sudah ditambahkan saat sebelum dan setelah pemanggangan, membuat kerang bakar ini punya sensasi lezat yang menggoda selera. Ternyata ini enak karena si daging kerangnya itu nggak kerasa bau amisnya. Kalau dari bumbu yang merah ini pedas, gurih, manis. Nah kalau yang kuning ini rempah-rempahnya kerasa banget, enak. Apalagi kacangnya ini nggak terlalu strong juga, tapi enak. Restoran yang berada di Jalan Citarum, Kota Bandung ini membanderol 1 porsi kerang seharga Rp40.000. Dian Permatasari, Bandung. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, ada satu menu unik yang bisa Anda coba. Di sebuah kedai di Kabupaten Bogor menyajikan menu sambal bakar khas Bontang dengan rahang ikan tuna goreng. Seperti apa keunikannya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Kedai makan sambal bakar ini berada di Jalan Transyogi, Cilengsi, Kabupaten Bogor.
Beragam menu menarik dijajakan di tempat ini, namun yang paling unik adalah menu sambal bakar rahang ikan tuna. Untuk penyajian menu ini, pertama-tama rahang ikan tuna yang sudah dibersihkan direndam dalam air berisi bumbu marinasi. Rahang tuna kemudian digoreng. Untuk memastikan tingkat kematangannya, daging rahang ikan tuna ini diiris lalu kembali digoreng. Setelah matang, saatnya mempersiapkan sambal bakarnya. Sama seperti mengolah sambal bakar pada umumnya, seluruh bahan dimasukkan ke dalam cobek lalu dibakar menggunakan api yang besar. Istimewanya, pengunjung bisa memesan sambal super pedas dari cabai jenis Carolina. Nah, selain bisa memesan level pedas dari yang cupu hingga yang suhu, pengunjung juga bisa sepuasnya mengambil nasi dan lalapan serta teh hangat secara gratis. Tersedia juga menu favorit lainnya seperti udang dan cumi sambal bakar. Ini aku pesan rahang tuna, cumi, udang, sama ikan nila. Yang paling menarik apa sih Mbak di sini? Kalau menurut aku yang paling menarik itu si rahang tunanya itu, soalnya dagingnya itu manis, terus di dalamnya empuk juga, terus enak deh. Kalau sambalnya gimana? Kalau sambalnya tuh enak banget juga, nampol di lidah, terus tapi enak dimakan gitu kalau menurut aku ya. Saya pernah makan ya di Makassar waktu itu. Nah, saya terinspirasi dengan itu. Kenapa nggak sih rahang tunanya kalau di sana kan dibakar ya? Kenapa sih nggak kita coba dengan sambal khas Bontang gitu? Makanya kita coba coba sajikan dengan sambal. Ternyata yang minat banyak gitu. Dan salah satu yang menjadi favorit di sini. Harga seporsi sambal bakar rahang tuna ini dibanderol mulai dari Rp43.000 hingga Rp65.000 tergantung ukuran dan bobotnya. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor. Informasi menarik mengenai bolu durian akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Indonesia, sebuah kekayaan dunia yang luar biasa. Ribuan pulau terhampar dengan pantai yang membentang. Pegunungan berbaris dengan gagah perkasa. Ragam flora eksotis melukis Nusantara. Menjadi rumah bagi ribuan fauna unik. Namun kini, mereka terusik oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ibu Pertiwi pun menangis. Kita tersadar bahwa semesta harus dilestarikan. Karena Indonesia sangat memesona. Beragam budaya terpadu harmonis. Adat istiadat bersatu dalam damai. Menjadi daya pikat mata dunia yang mengharumkan nama bangsa. Bersatulah Indonesiaku, taklukkan dunia, untuk Indonesia bisa. Dan CNN Indonesia hadir untuk kita dan dunia. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Di masa panen durian tahun ini, ada durian yang lagi viral, yaitu durian lato-lato. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Poin yang ditawarkan oleh Ketua Umum Anda inginnya koalisi ini dibentuk, kemudian ada sekretariat bersama dan pengumumannya Capres-Cawapres bersamaan. Manuver partai Anda, ini sebetulnya tujuannya apa sih? Ingin menjajaki alternatif koalisi? Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
Pesta demokrasi menandakan suara rakyat dibutuhkan dan didengar. Dibutuhkan untuk melegitimasi hasil pemilu, didengar untuk mewujudkan asa. Tapi suara yang diberikan akan sia-sia jika pemimpin terpilih abai saat pemilu usai. Saya Iqbal Kurniadi untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Seorang pria di Kabupaten Bandung membunuh teman wanitanya setelah memergoki sang wanita berbalas pesan singkat dengan pria lain. Jenazah korban dibungkus plastik dan dimasukkan ke bawah kasur. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In-Depth setiap minggu jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Halo Teh, ya saya mau pesan yamin manis spesial 1 sama mango squashnya 1 ya Teh ya. Boleh. Ada tambahan lagi? Udah. Diulang dulu untuk orderannya, ada yamin manis spesialnya 1 sama mango squashnya 1. Terima kasih banyak ya. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Jika bolu identik dengan rasa manis dan juga creamy, tetapi di Bandung bolu justru diracik dengan aneka rasa bertopingkan tuna mayo hingga smoked beef. Seperti apa rasanya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Bolu biasanya memiliki cita rasa manis dan legit. Tapi, bagi Anda yang tidak terlalu suka dengan rasa manis, di Bandung ada bolu asin yang bertoping sosis, keju, tuna mayo, hingga abon. Uniknya, bolu ini disajikan berbentuk taco ala kuliner khas Meksiko. Kita dari awal udah yang klasik, yang manis, jadi kita kepikiran untuk bikin yang sesuatu yang asin, gurih, biar sesuatu yang baru. Terus bentuknya Dan kan untuk itu unik ya? bentuknya itu kita samain dengan kayak taco, jadi gampang dimakan, dikonsumsi. Responnya gimana? Untuk responnya sih cukup positif sih. Kita intip yuk proses pembuatannya. Bahannya sama seperti bolu pada umumnya, namun untuk gulanya lebih sedikit. Telur, gula dicampur hingga mengembang. Lalu masukkan tepung terigu. Setelah adonan jadi, masukkan dalam cetakan dan adonan siap dipanggang. Setelah matang, tambahkan aneka topping seperti smoked beef hingga tuna mayo. Ternyata ini benar-benar unik banget ya, kan biasanya kalau yang asin tuh di roti, kalau ini bolu. Nah, bolunya juga ini benar-benar lembut, terus nggak manis, ditambah lagi smoked beef yang asin ini benar-benar makin sempurna gitu rasanya. Nah, biasanya kan kalau bolu ini cemilan, ini sih bukan cemilan lagi karena benar-benar padat di dalamnya, ada protein dan karbohidratnya. Aneka bolu asin di kedai yang berada di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Kopo, Kota Bandung ini dijual dengan harga Rp20.000. Dian Permatasari, Bandung.
Masih tentang sajian bolu dan masih dari kota Bandung. Kali ini bolu diolah semirip mungkin dengan durian utuh. Bahkan bahan dan isiannya pun menggunakan durian asli. Pecinta durian, mana nih suaranya? Yuk kita simak liputannya sama-sama berikut ini. Buah berwarna hijau penuh duri ini penampilannya memang eksotis. Tapi bagi penggemarnya, di balik durinya terdapat kejutan rasa yang lembut dan legit. Itulah yang menjadi inspirasi seorang wanita pecinta durian untuk membuat bolu berbentuk durian. Sebagai pecinta durian, terutama durian Medan, ini kuenya feelingnya kita pakai durian Medan. Udah itu bentuknya biar lebih menarik, saya bikinnya sesuai bentuk duriannya. Jadi duri-durinya itu dari buttercream yang bisa langsung dikonsumsi. Proses pembuatannya sama seperti membuat bolu pada umumnya. Adonan yang telah jadi dipanggang hingga matang. Kemudian, siapkan pancake racikan buah durian dan bentuk menyerupai buah aslinya. Nah, saatnya merangkai. Bolu disusun hingga beberapa lapis sambil menambahkan racikan durian, kemudian dibentuk memanjang. Letakkan pancake di atas bolu. Proses selanjutnya adalah membentuk krim menyerupai duri di pinggiran bolu. Terakhir, berikan sentuhan warna menggunakan pewarna makanan. Ini surganya buat para pecinta durian, karena kalau makan durian lagi nggak usah repot-repot ngupasnya karena durinya lumayan tajam ya. Kalau ini tinggal am dan tanpa biji, bener-bener full daging durian, apalagi berpadu dengan bolu yang lembut, ini makin perfect. Bolu durian di kedai di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Kopo Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp20.000. Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Kiki Haryadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.